Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 114, dan tidak ada orang yang paling zalim. Tidak ada, kata Allah, orang yang paling zalim melainkan orang yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk disebutkan padanya namanya dan dia berusaha untuk merobohkannya. Mereka adalah orang-orang yang tidak patut untuk memasukinya kecuali dalam keadaan mereka takut. Bagi mereka, orang-orang yang menghalangi pembangunan masjid ini, bagi mereka khizyun, kehinaan di muka bumi ini. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar nanti di hari kiamat. Jadi dua tuh siksanya. Di dunia tiga. Di dunia orang-orang yang zalim, yang menghalangi pembangunan masjid, mereka nggak akan mungkin masuk ke dalam masjid kecuali dalam keadaan mereka takut, hina mereka. Yang kedua, dihinakan oleh Allah di muka bumi ini, dan ini akan terbukti dalam kehidupan. Antum bisa buktikan nanti orang-orang yang menghalangi pembangunan masjid, Allah akan hinakan dia nanti. Kemudian yang ketiga, Allah akan azab dengan azab yang pedih. Karena nggak mungkin kalau dia orang beriman menghalangi pembangunan, nggak mungkin orang beriman. Yang menghalangi pembangunan masjid siapa? Yang pertama, orang kafir. Yang kedua, orang munafik. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah min nuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Memahami ayat Al-Quran, salah satu perkara penting adalah memahami, mengetahui sebab turunnya itu Al-Quran. Kalau tidak memahami sebab turunnya itu Al-Quran, makin jelas nanti Al-Quran itu dimaknai, ditafsiri dengan tafsiran yang melenceng. Sebagaimana yang dibuat oleh salah seorang Ustadz Wahabi itu. Tatkala dia menjelaskan bahwa atau dia memasukkan orang-orang yang melarang membangun masjid di dalam ancaman yang disampaikan oleh Allah dalam suratul Baqarah ayat 100 berapa itu? 114. Ya, ayatnya betul, tetapi kepahaman yang disampaikan oleh orang Wahabi itu tidak sesuai dengan ini ayat. Bunyi ayatnya bagaimana? Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Apakah ada yang lebih zalim? Ini istifham, pertanyaan, tetapi kalau dalam istilah ilmu nahwu itu disebut dengan istifham inkari. Apakah ada yang lebih zalim dari orang-orang yang menahan masjid-masjid Allah, atau yang menahan masjid-masjidnya Allah, mencegah masjid-masjid Allah? Cegah dari apa? Ayyuzkara fiha ismuhu, mencegah agar supaya di dalam masjid-masjid yang sudah dibangun, bukan baru mau dibangun. Kalau baru mau dibangun, ya bukan dicegah di situ, mengingat Allah, belum ada pembangunannya. Maka mencegah masjid-masjid Allah dari apa? Dari mengingat Allah di dalam mengingat Allah itu sifatnya umum. Salat, baca Al-Quran, berzikir, dan yang lainnya. Yang kedua adalah wasa'a fi kharabiha, dan mereka berjuang, berusaha untuk merusak. Jadi sudah dibangun dulu itu masjid, baru mereka berusaha untuk merusak. Ini pun dua makna. Satu, bangunannya yang kamu rusak. Yang satu, bangunannya tidak kamu kasih rusak, tapi kamu tidak biarkan orang buat amalan di situ. Larang orang sholat, larang orang berzikir, larang orang baca Quran. Atau tidak larang orang baca Quran, tidak larang orang sholat. Orang datang sholat di situ, cuma kamu ribut. Orang sedang waktu sholat Allahu Akbar. Kamu ribut dengan cara mungkin dua orang duduk bikin majelis,
cerita yang lucu-lucu satu sama yang lain sehingga muncul tertawa yang terbahak-bahak, atau bicaranya itu begitu keras sehingga orang sholat itu menjadi risih. Orang sholat, orang baca Quran, orang zikir. Atau gambarannya saat orang sedang sholat, kamu membaca Al-Quran dengan suara yang lantang di dalam masjid di waktu jam sholat. Sebelum sholat itu kan orang datang baca Quran, duduk tenang, zikir, berdoa. Kamu baca Qurannya dengan suara keras, jelas mengganggu yang lain. Masuk dalam kategori wasa'a fi kharabi. Jadi sifatnya umum, ya termasuk sebagian kelompok atau anak-anak Wahabi saat orang-orang selesai sholat terus berzikir, berdoa. Apa mereka bikin? Mundur ke belakang terus ngobrol. Ya masuk dalam kategori ini. Selain mereka juga kalau ada yang seperti itu masuk dalam kategori ini. Maka apa kata Allah lanjutan? Ulaika makana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Dua pengertian. Satu, kalau terjemahnya ya tidak pantas bagi mereka untuk masuk ke dalamnya kecuali dalam keadaan takut. Maksudnya yang pertama adalah seharusnya mereka orang-orang kafir tatkala masuk ke dalam masjid maka harus ada perasaan takut, ada perasaan hormat, harus ada perasaan ta'zim. Atau pengertian yang kedua adalah mereka tidak akan masuk kecuali dalam hatinya ada ketakutan. Maksudnya ketakutan yang tidak wajar. Seperti orang mau masuk di rumah mencuri, senang hatinya. Walaupun dia bawa golok, dia bawa senjata, tapi dalam hatinya ada takut. Seperti itu maksud. Maka dua ancaman dari Allah. Yang pertama, lahum fid dunya khiz. Bagi mereka di dunia adalah kehinaan. Yang kedua adalah berkaitan dengan nanti di akhirat. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Sekarang kita tengok. Menurut Ustadz Wahabi bahwa ayat ini kaitannya dengan melarang orang membangun masjid. Jelas tidak. Makanya sering kita sampaikan yang mereka bawa itu ayat betul. Yang mereka bawa hadis betul. Tetapi pahamnya salah, pahamnya melenceng. Kalau seandainya ayat ini berkaitan dengan melarang orang membangun masjid, maka sudah tentu bukan yang dipakai itu adalah lafaz itu bukan waman adzlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu. Tetapi yang dipakai adalah waman adzlamu mimman mana'a antubnal masajidu. Antubnal, adakah yang lebih zalim dari orang yang melarang untuk membangun masjid? Tidak. Jadi melarang dari, tapi jelas-jelas dalam Al-Quran bukan seperti itu. Dibilangnya bagaimana? Adakah orang yang lebih zalim dari orang yang mencegah masjid-masjidnya Allah? Cegah dari apa? Untuk di dalamnya diingat nama Allah dalam bentuk sholat, dalam bentuk baca Al-Quran, dalam bentuk berzikir, dan semua amalan-amalan yang berkaitan dengan mengingat Allah. Paham ya? Sekarang itu makanya ayat ini tidak ada kaitan dengan mencegah orang yang melarang membangun masjid. Pertanyaan, kalau begitu melarang orang untuk membangun masjid boleh, dan bukan itu maksud saya. Yang saya mau jelaskan adalah penempatan dalil itu tidak pada tempatnya itu. Itu namanya pembodohan. Maka kalau begitu apa hukum orang yang mencegah orang dari membangun masjid? Ya dilihat dulu. Kalau misalkan yang membangun masjid itu niatnya bagus, tidak ada asas diror, pembangkang. Yang kedua kufur. Yang ketiga tafriq. Yang keempat adalah irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Memberi tempat bagi orang yang sebelumnya memerangi Allah dan Rasulnya itu. Kalau tidak ada seperti itu, maka jelas orang yang melarang orang membangun masjid ya berdosa. Tetapi kalau seandainya
orang membangun masjid itu tujuan utama, sadar dia atau tidak sadar. Kalau orang-orang munafik membangunnya mereka sadar. Tetapi kalau segelintir kelompok Islam yang dari mereka adalah semisal Wahabiyah, mereka tidak sadar kalau ditanya bangun masjid untuk diror gitu, zid, untuk merugikan umat Islam. Ya jawabnya tidak. Kenapa? Di dalam kita isi untuk sholat, di dalam kita isi pengajian, di dalam kita isi kajian, di dalam kita ajarkan anak-anak mengaji. Jawabannya begitu toh. Kenapa? Karena tidak sadar. Lalu dari mana dirornya? Ya jelas-jelas dirornya itu ada. Dirornya seperti contoh, setelah masjid dibangun, yang diisi kajian apa? Kajian yang pertama mungkin yang mereka ajarkan adalah akidah mereka mujassim. Kalaupun orang-orang baru tidak bakalan diajarkan dulu cara sholat ala mereka, ibadah ala mereka. Tapi pelan-pelan setelah hati mereka diambil, sudah senang, barulah diajarkan akidah yang melenceng. Salah satu contoh di Palu ini ada satu tempat di kabupaten namanya Pasangkai. Di sana rumahnya dikontrak, orangnya orang ahli sunnah wal jamaah. Jadi rumahnya dipakai. Karena mau bikin kajian di masjid dilarang. Maka dikontraklah rumah di dekat masjid. Setelah itu dibuatkan pengajian, anak-anak diajar mengaji. Ibu-ibu dari bapak-bapak yang di situ diajarkan mengaji. Jadi bagus. Wah, siapa orang beriman tidak mau diajarkan mengaji? Kadang gratis lagi. Jadi kalau gratis, umumnya orang mampu. Tidak dilihat dulu isi yang diajarkan itu apa. Maka apa yang terjadi? Pelan-pelan diajarkan mengaji. Setelah hati-hati mereka itu sudah diambil, alias mereka sudah mencintai yang mengajar, baru didoktrin kunut bid'ah. Allah itu di arsy. Dikasih dalil. Ya ayat Al-Quran dikasih, hadis Nabi dikasih, tapi dengan pemahaman yang salah. Ibu-ibu yang tidak punya asas agama sebelumnya, anak-anak apalagi. Jadi pulang-pulang cerita sama suami, anak juga mulai cerita sama suami, bagus, begini. Akhirnya apa yang terjadi? Suami-suaminya yang lemah, bentengnya itu mulai satu-satu ikuti mereka. Di situ diror bermakna merugikan orang Islam, bukan materi yang dibahas ini. Tapi yang pertama adalah merugikan akidah yang selama ini sudah dipegang, akidah hak, akidah garis lurus, sebab mereka jadi rusak. Kalau kufra walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra, itu kufur tidak mereka. Paham ya? Yang berikutnya wa tafriqan bainal mu'minin. Tafriq, memecah di tengah-tengah orang beriman atau di antara orang beriman. Di satu masjid tidak ada mereka, orang kunut aman. Orang habis selesai sholat apa? Zikir aman. Kemudian akidah juga bagus. Saat datang mereka apa yang dibuat? Kunut bid'ah, maulid bid'ah, kemudian Isra Mi'raj bid'ah, ziarah kubur syirik. Apa lagi? Berakidah Allah di arsy itu adalah Allah di arsy itu akidah yang betul. Selain itu sesat. Muncullah sebab mereka apa yang terjadi? Yang tadinya orang Islam akur, jadilah pecah-pecah. Wa irsadal liman haraballaha wa rasulahu min qabl, ini bukan bagian dari mereka. Paham tidak? Maka dua illat tadi ada sama mereka. Kalau misalkan membangun masjid dengan asas itu, maka ulama menulis itu di bawah itu ayat surat At-Taubah ayat 107. Di sana dijelaskan bahwa orang yang membangun masjid tidak dapat pahala, tapi dia berdosa dengan asas tadi itu. Dan orang yang sholat di masjid itu juga berdosa. Sholatnya sudah sah, sudah kewajibannya gugur, tetapi orangnya berdosa. Maka masjid yang seperti ini yang menyebabkan yang membangun berdosa. Kemudian yang sholat di dalamnya berdosa. Saat mau dibangun, kalau dicegah berdosa, dapat pahala. Dapat apa? Dapat pahala. Nah, makanya kalau ada
di kampung-kampung orang Wahabi mau bangun masjid itu, terus dicegah, bukan berdosa, tapi apa yang mereka dapat? Pahala. Cuma tidak bisa disamakan dengan masjid yang dibangun oleh orang munafik tulen. Kalau yang dibangun oleh orang munafik tulen dengan 4 sifat tadi itu, 4 asas ada semua, maka setelah dibangun langsung dihancurkan. Seperti mana pembangunan masjid yang tujuannya adalah untuk menandingi Masjid Quba di Madinah itu. Maka ini di bumi hanguskan. Tetapi kalau pembangunan yang dibangun oleh orang-orang Wahabi, jelas tetap masjidnya dihormati, tidak boleh di situ diroboh, tidak boleh di yang sudah terbangun. Tapi kalau baru mau membangun, ya orang Islam yang punya kekuatan, punya keharusan apa? Itu mencegahnya itu. Kaitannya dengan bukan nasi bungkus. Kalau tak bangun tidak dapat nasi bungkus. Kalau tidak dibangun dapat nasi bungkus, bukan. Tetapi kaitannya dengan surga dan neraka. Sementara Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata Ali radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ini ayat, beliau sampaikan gambarannya itu, bebaskan dirimu dan keluargamu dari api neraka adalah alimuhu ahlakum al khairu. Ajarkan keluargamu kebaikan. Bagian dari kebaikan apa itu? Adalah yang paling asas mencegah setiap diri kita dan keluarga untuk berakidah yang sesat. Puncaknya kekufuran, kesyirikan, di bawahnya ada kesesatan. Bagian dari firqah yang sesat adalah mujassimah, musyabbiha, yang sekarang kita sebut dengan Wahabi. Di awal tadi saya sampaikan, untuk menafsirkan ayat harus tahu sebab nuzulnya ayat. Maka waman azlamu itu, sebab nuzulnya itu apa? Sebab nuzulnya adalah nomor 1 ini yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir rahmatullahi alaihi, yang beliau riwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebab turun ini ayat adalah saat orang-orang Yahudi memerangi orang Nasrani yang saat itu menguasai Masjidil Aqsa. Ini sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Maka melihat orang-orang Nasrani diusir dari situ yang sebelumnya mengurus itu Masjidil Aqsa, maka orang-orang Nasrani Eropa yang dulu disebut dengan Rom bekerja sama dengan Raja Majusi yang tinggal di Irak. Bersama untuk apa? Memerangi orang-orang Yahudi yang sudah menguasai itu Masjidil Aqsa, diperangi, diusir dari situ, dikasih babak belur, hancur kecuali yang selamat itu, yang belum ditakdirkan untuk hancur. Kemudian Masjidil Aqsa dimasukkan itu kotoran-kotoran, kemudian kotoran manusia, kemudian bangkai-bangkai babi. Maka sekian lama itu dibiarkan tanpa ada amal di situ. Maka Allah turunkan ini ayat berkaitan dengan itu. Adakah orang yang lebih zalim? Jawabannya tidak. Dari orang yang mencegah masjid-masjidnya Allah untuk disebutkan nama Allah di dalamnya. Jawabannya tidak, dan merusak. Yang kedua adalah sebab nuzul turunnya ini ayat. Saat Nabi SAW bermimpi untuk umroh yang harusnya tahun depan, tetapi kiranya Nabi SAW sebagai seorang manusia, setelah beliau musyawarah dengan sahabat, diputuskanlah tahun di mana beliau mimpi berangkat umroh, padahal kehendak Allah itu nanti tahun depan. Berangkatlah mereka sampai di Hudaybiyah, dicegah sama orang-orang kafir. Tujuan umroh itu apa? Untuk memakmurkan masjid. Saat itu Masjidil Haram sudah dibangun atau sedang atau akan dibangun? Sudah dibangun, sama dengan Masjidil Aqsa tadi sudah dibangun. Maka Nabi dicegah sama orang kafir Quraisy. Sebab itulah turun ayat. Jadi bukan baru mau membangun atau akan membangun, tetapi kaitannya dengan masjid yang sudah dibangun terus dihancurkan tanpa ada alasan syar'i,
atau tidak dihancurkan, tapi orang beramal tidak dikasih izin, atau orang beramal dikasih izin tapi diganggu dengan gambaran yang sudah sampaikan tadi. Maka Wahabi, ayat Allah jangan dipakai untuk membodoh-bodohi umat. Jangan kamu bilang ini ganas sekali. Tidak, kamu dengar, itu harus didengar. Maksud saya, kamu dengar dan kamu ambil. Namanya harus saling mengingatkan itu. Kalau tidak dengar orang lain, ya nanti jadi mirip-mirip dengan iblis itu. Tidak mau dengar masukan orang lain, ini bahaya. Semoga bermanfaat. Subhanallah.